Aku Fatira Gema, bisa dipanggil Tira. Aku sekarang di Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Keuangan Perbankan Internasional. Terus aku aslinya asli Padang, tapi sekarang kuliah di Malang. Al-Fatira sendiri merupakan penyandang disabilitas yaitu tunadaksa. Al-Fatira sendiri mengalami hal ini sejak ia berumur 10 tahun. Ia mendapatkan kecelakaan saat gempa Padang pada tanggal 30 September 2009. Saat gempa terjadi, ia berada di lantai 3 di suatu gedung dan terkena reruntuhan gedung tersebut. Karena reruntuhan itu, ia harus mengamputasi salah satu kakinya. Selamat dari runtuhan gedung bimbingan belajar Gama Padang adalah Al-Fatira. Inilah suasana di depan gedung bimbingan belajar Gama sesaat setelah gedung di Jalan Proklamasi Padang itu roboh akibat gempa 30 September lalu. Satu dari puluhan pelajar yang tertimbun bertahan hidup. Dia adalah Al-Fatira, siswa kelas 5 SD Kartika 111 Padang. Namun Al-Fatira harus kehilangan kaki kanannya yang terpaksa diamputasi karena hancur. Kita pun melakukan penanganannya secara benar-benar hati-hati dan runtut, dan melibatkan semua tim, semua sarana maupun fasilitas yang kita punya. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi Al-Fatira sebagai penyandang disabilitas tunadaksa, seperti kurangnya fasilitas kampus yang memadai untuk penyandang disabilitas dan kurangnya diikutsertakan di kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau kesulitan yang pertama itu Kak, yang itu fasilitas sih Kak. Kayak waktu di instansi yang aku dulu itu, kayak itu setiap hari mesti ke lantai 4, ke lantai 3 gitu. Sedangkan nggak ada lift sama sekali gitu. Aku udah kayak ngurusin gimana supaya dapat kelas di bawah, dan itu ngurusnya ternyata nggak segampang itu gitu. Dan akhirnya karena kesulitan di dalam kayak teknis pengurusan untuk pindah-pindah kelas dan lain sebagainya, itu akhirnya aku jadi harus mengundurkan diri gitu. Padahal aku pengen banget jadi dokter, tapi karena keadaan yang kayak gitu aku harus mundur gitu. Kalau di tempat yang dulu itu kayak toilet aja tuh nggak ada toilet duduk gitu loh Kak, jadi adanya toilet jongkok. Nah aku disabilitas nggak bisa. Akhirnya di sana kayak ini orang tua aku untuk menyupport aku udah bikin satu buat aku gitu, pakai biaya kita sendiri gitu. Tapi akhirnya banyak aja yang bikin aku kesulitan karena fasilitasnya nggak ada. Akhirnya ya tetap harus mengundurkan diri gitu. Kalau stigma masyarakat itu kalau lingkungan aku itu sebenarnya ngasih support dan ngasih semangat buat aku, tapi kayak ada beberapa lingkungan yang kayak menganggap kalau misalnya disabilitas ini terkesan merepotkan gitu. Jadi kayak terkadang ya kalau di lingkungan aku itu mereka menyupport aku, terus kayak bilang kayak kamu salah satu inspirasi nih buat kita semua gitu. Tapi mereka cuma bilang inspirasi doang tanpa mereka mau menginput aku ke circle mereka, ke lingkungan mereka gitu. Padahal disabilitas itu bukan cuma mau disemangatin atau dibilang inspirasi doang, karena kita juga pengen ikut berpartisipasi gitu loh. Jadi mungkin kalau stigma masyarakat mungkin itu sih yang aku rasain, yang bikin aku agak sedih. Terus kayak kalau misalnya stigma yang lain sih sebenarnya udah baik-baik aja menurut aku, karena sekarang apalagi di zaman sekarang kayak campaign-campaign kayak support disabilitas atau kayak campaign mental health dan lain sebagainya itu kan semakin meningkat sekarang. Aku berharap aja semoga kedepannya masyarakat bisa lebih memahami kalau misalnya disabilitas itu juga bisa berkarya, bisa berbuat hal untuk memajukan pendidikan dan lain sebagainya. Dan semoga dengan
kolaborasi antara masyarakat dan juga teman-teman disabilitas itu bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi gitu. Amin. Keren. Walaupun demikian, Alfatira memiliki prestasi dan karya yang banyak seperti menjadi penerima beasiswa pertukaran pelajar selama satu tahun di Amerika Serikat, mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan bermanfaatan lainnya. Begitu juga, Alfatira merupakan seorang penulis. Hingga saat ini, ia telah menerbitkan 2 novel yang berjudul Incredible Adventure dan juga Never Give Up. Pesan dari Alfatira untuk penyandang disabilitas di luar sana, tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap berjuang apa yang dicita-citakan. Pada akhirnya, perjuangan kita pasti membuahkan hasil yang terbaik. Memang pasti ada kendalanya, tapi yakin kita pasti bisa. Dan semoga teman-teman disabilitas bisa ikut serta dalam berkontribusi dan memberikan perubahan baik untuk bangsa.